Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Wicaksono dengan NIM 2311571. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek analisis data saya yang berjudul Heart Failure Prediction. Inti dari proyek ini adalah menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu petugas medis mendeteksi apakah seorang pasien memiliki resiko tinggi mengalami kematian akibat gagal jantung berdasarkan data klinis mereka. Jadi alur kerja dari proyek ini secara garis besar, saya mulai dengan menyiapkan data pasien, membersihkannya agar komputer bisa belajar dengan mudah. Lalu melatih sebuah model pintar bernama Random Forest di akhir. Model ini terbukti sangat akurat dalam menebak kondisi pasien. Hasil akhir dari proyek ini mencapai tingkat akurasi sekitar 90%. Artinya, sistem ini bisa menjadi alat bantu yang sangat berguna bagi rumah sakit dalam memprioritaskan pasien yang membutuhkan perawatan darurat. Kita mulai dari awal. Di sini di bagian import library dan dependent pieces. Ini saya menggunakan Pandas dan Nupi untuk membaca tabel data pasien. Kemudian ada Matplotlib dan Seaborn itu membuat grafik visual. Kemudian Sketch-learn untuk membangun model prediksi dan menghitung akurasi. Yang kedua, kita masuk ke data acquisition. Di sini data acquisition ini mengambil data program membaca file. Ini gunanya untuk membaca file CSV ini. Data ini berisi rekam medis seperti usia, apakah pasien merokok, kadar sel darah, hingga fungsi pompa jantung pasien. Kemudian ada data proses. Kemudian yang ketiga ini ada data processing. Sebelum dipelajari komputer, data harus dirapikan. Pada bagian smooth ini itu untuk teknik menyeimbangkan jumlah data agar komputer tidak pilih kasih saat belajar antara data pasien yang selamat dan yang meninggal. Kemudian yang di bawahnya ini ada train test split. Di sini untuk membagi data menjadi 80% untuk latihan dan 20% untuk ujian. Ujian ini untuk mengetes kepintaran komputer. Kemudian pada standar scaler yang di bawah sini itu untuk menyamakan skala semua angka agar ada variabel yang digunakan lebih penting hanya karena angka fisiknya besar. Kemudian lanjut ke bagian nomor 4, exploratory data analysis dan seleksi fitur. Di sini untuk melihat data analisis ini untuk melihat hubungan program, membuat heat map atau peta warna untuk melihat variabel mana yang paling kuat hubungannya dengan kematian pasien. Di sini. Kemudian lanjut ke di sini kan ada angka, ada umur dan lain-lain. Kemudian lanjut ke nomor 5 ini modeling. Ini modeling ini gunanya untuk melatih komputer. Di sini kita menggunakan algoritma random forest classifier. Ini untuk bayangkan ini seperti memberi komputer ratusan soal latihan agar ia bisa mengenali pola pasien yang berisiko tinggi. Di sini. Kemudian pada bawah metric evaluation, di sini komputer itu seperti ujian akhir. Setelah dia belajar dari yang atas, komputer ini diuji keakuratan skor. Nah, di sini keakuratan skor ini model berhasil menebak dengan benar sekitar 9
90%-an ya. Di sini sekitar 90%-an. Dan di bawah dan ada di sini ada confusion metric. Jadi sebuah tabel nih, confusion metric ini sebuah tabel yang menunjukkan bahwa berapa banyak pasien yang ditebak dengan benar, beberapa yang meleset. Kemudian lanjut ke yang terakhir ini export model. Ini untuk menyimpan hasil yang udah diambil dari data yang sebelumnya. Jadi model yang sudah pintar ini disimpan ke dalam file PKL. Tujuannya ini agar model ini bisa langsung dipakai di aplikasi atau di website rumah sakit tanpa harus melatihnya dari awal lagi. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.